warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SMK TAI Global 2 Bandung. Saya mahasiswi B3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 425001039. Saya akan melakukan video ini dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah di kelas 11. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, siapkan HM. Alangkah baiknya sebelum mulai pelajaran kali ini berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum lanjut, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Lihat, apa kalian udah rapi? Coba rapikan dulu. Udah rapi semua? Udah siap belajarnya? Ya. Untuk pelajaran hari ini, usahakan kita semangat dalam belajar ya. Jangan sampai kita bermalas-malasan, apalagi kalau di rumah kita harus rajin belajar. Karena pendidikan itu penting buat kita dan masa depan kita. Sebelum kita belajar ke depan, kita ibu mau nanya pelajaran yang sudah
Udah lalu kemarin. Coba pertanyaan yang pertama. Nenek, apa sih namanya tentang Al-Quran itu yang kalian ketahui? Sebagai firman bagi manusia, Bu. Sip. Sil. Ada berapa kitab Allah? Ada 4. Ada 4. Ya, kita udah pada tahu ya tentang kitab-kitab Allah. Untuk kedepannya kita belajar apa tentang apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba Angga, ibu mau tanya, kitab-kitab Allah ada 4. Apa aja sebutin? Pertama ada kitab Injil, Kitab Injil, Zabur, Zabur, kitab Taurat, Taurat, yang terakhir kitab Al-Quran. kitab Al-Quran. Kita lanjut. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah melalui pembelajaran existing, peserta didik dapat memahami tentang kitab-kitab Allah. Itu Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menemukan cara penampilan perilaku, percaya diri, tekun, dan dapat memahami kitab-kitab Allah. Dan 3, mulai pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat menganalisis kitab-kitab Allah. Jadi semua tujuan pembelajaran adalah 3. Ya, stretching dulu. Semuanya berdiri. Ayo biar semangat semuanya. Semangat. Ya, duduk kembali, silakan. Ya, materi hari ini adalah kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada Allah, keyakinan akan wahyu dari Allah, memahami bahwa kitab-kitab suci adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, pedoman hidup. Kita Allah berfungsi sebagai pedoman. Yang ketiga, mencapai ketakwaan landasan spiritual, membantu manusia mencapai ketakwaan. Selanjutnya, manfaat keyakinan kitab-kitab Allah. Manfaatnya, 1, memiliki pedoman hidup yang jelas. Yang kedua, mendapatkan petunjuk agar tidak tersesat, ya. Yang ketiga, mampu membedakan hal yang benar dan hal yang salah. Yang keempatnya, memahami kisah-kisah umat terdahulu seperti Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, di sini ada videonya. Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan cerita tentang kisah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sirah Nabawiyah bagian 6. Makhluk yang datang itu adalah malaikat Jibril. Jibril datang untuk membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur karena kelelahan. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra," yang berarti bacalah. Dengan hati yang masih rasa terkejut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang harus saya baca?" Kemudian malaikat Jibril mendekat sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa lemas. Setelah beberapa saat, Jibril melepaskan dekapannya dan berkata lagi, "Bacalah." Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW berkata, "Apa yang harus saya baca?" barulah Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat pertama hingga ayat kelima. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah mengucapkan ayat-ayat itu, malaikat
Jibril pun pergi meninggalkan Nabi Muhammad SAW yang hatinya terhujam oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nabi Muhammad SAW mendadak tersadar dan terbangun dari ketakutan sambil bertanya-tanya dalam hati, siapa gerangan yang kulihat tadi? Apakah aku telah diganggu jin? Beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada siapapun. Nabi Muhammad SAW diam sebentar dengan tubuh gemetar, lalu lari keluar gua, menyusuri celah-celah gunung, sambil mengulang pertanyaan dalam hati. Siapa gerangan yang menyuruhku membaca tadi? Mendadak Nabi Muhammad SAW mendengar namanya dipanggil. Panggilan tersebut terasa dahsyat sekali. Beliau memandang ke cakrawala dan melihat malaikat dalam bentuk manusia. Nabi Muhammad SAW tertegun, ketakutan, dan terpaku di tempatnya. Beliau memalingkan wajah, tetapi di seluruh cakrawala, kemanapun beliau memandang, rupa malaikat yang indah itu tidak juga berlalu. Ketulusan Khadijah. Di rumah, Sayyidah Khadijah tiba-tiba merasa khawatir dengan nasib suaminya. Beliau mengutus orang untuk mencari suaminya itu, tetapi tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, setelah rupa malaikat menghilang, Nabi Muhammad SAW berjalan pulang dengan hati yang sudah dipenuhi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jantung yang terus berdenyut keras dan hati berdebar ketakutan, beliau pulang ke rumah. Selimuti aku, pinta Nabi Muhammad SAW kepada istrinya. Khadijah segera menyelimuti suaminya yang menggigil kedinginan, seperti terkena demam. Setelah rasa takutnya mereda, beliau memandang Sayyidah Khadijah dengan tatapan mata, meminta kekuatan dan perlindungan. Ya Khadijah, kenapa aku? Kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang telah terjadi. Beliau juga berkata bahwa beliau takut semua itu bukan datang dari Allah Ta'ala, melainkan gangguan jin. Wahai putra pamanku, jawab Sayyidah Khadijah penuh sayang, bergembiralah dan tabahkanlah hatimu. Demi Dia yang memegang hidup Khadijah, aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Sama sekali Allah Ta'ala tak akan mencemoohkanmu, sebab engkaulah yang mempererat tali kekeluargaan dan jujur dalam berkata-kata. Engkau selalu mau memikul beban orang lain, menghormati tamu, serta menolong mereka yang dalam kesulitan atas jalan yang benar. Kata-kata Sayyidah Khadijah itu menuangkan rasa damai dan tentram ke dalam hati suaminya yang sedang gelisah. Sayyidah Khadijah benar-benar yakin bahwa suaminya itu bukan diganggu jin. Beliau malah memandang suaminya itu dengan penuh rasa hormat. Nabi Muhammad SAW pun segera tenang kembali. Beliau memandang Khadijah dengan penuh kasih dan rasa terima kasih. Tiba-tiba sekujur tubuhnya terasa amat letih dan beliau pun tertidur lelap. Sejak saat itu berakhirlah kehidupan tentang seorang Muhammad. Mulai saat itu kehidupan penuh perjuangan keras dan pahit akan dilaluinya sebagai seorang Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar dari Warqah bin Naufal. Sayyidah Khadijah menatap suaminya yang tertidur pulas. Dilihatnya kembali suaminya yang tertidur dengan nyenyak dan tenang sekali. Khadijah membayangkan apa yang baru saja dituturkan suaminya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat yang indah luar biasa. Semoga kekasih Ini apa yang ada di pertanyaan? Dari opini yang dijelaskan sampai cerita. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, ibu yang mau nanya ya. Boleh? Kepada siapakah Al-Quran diwahyukan? Angga? Kepada Nabi Muhammad SAW. Surat apakah yang pertama kali Allah wahyukan? Alif Al-A
Dari kelompok mana dulu? Satu. Satu ya. Suci umat Islam yang merupakan firman Allah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup yang berkeyakinan di tangan kita, syariat, akhlak, serta isyarat dunia. Al-Quran merupakan wahyu terakhir dari Allah yang mengandung petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 2-3 tahun atau lebih tepatnya 2 tahun, 2 bulan, 2 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika Nabi Muhammad melalui Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amir Firdaus. Saya akan presentasikan tentang Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini termasuk dalam rangkaian kitab suci yang diimani dalam Islam dan berisi kumpulan pujian, doa, zikir, nasihat kebaikan, dan hikmah yang diwahyukan kepada Nabi Daud. Dalam Islam, Zabur adalah salah satu 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kitab ini diimani sebagai bentuk keimanan. Kenalkan, nama saya Amir Firdaus. Saya akan presentasikan tentang Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan. Kitab Taurat adalah kitab salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Musa AS. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan kepada Nabi Israel. Kitab Taurat tentang kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil juga diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan dan Nabi Isa alaihissalam membuat Dan Injil. ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada. Ya, jadi kitab Allah merupakan adalah kasih kertas lagi. Nanti kasih kesimpulan di sini ya. Kesimpulan dari kitab sini. Kesimpulan dari kitab Allah. Kasih di sini baik. Dari dijelaskan sama ibu dan kita presentasikan, ibu kita kesimpulan dari kalian tentang kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan permasalahan perbedaan kandungan hukum. Kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil memiliki hukum yang disesuaikan dengan zaman dan kaumnya. Namun Al-Quran sebagai kitab terakhir menghapus hukum sebelumnya menjadi pedoman abadi. Perubahan isi beberapa kitab telah mengalami perubahan dari kitab hadis aslinya. Al-Quran menjadi keistimewaan isinya terjamin kerahasiaannya dan terpeliharaan dari perubahan hingga akhir zaman. Tugas umat Islam membenarkan berita-berita yang sahih dari kitab-kitab terdahulu. Selama tidak ada perubahan, mengimani seluruh kitab dan membedakan, mengikuti dan menjalani ajaran Al-Quran. Kesimpulan adalah bahwa 4 kitab tersebut, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran
kitab Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Alkitab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab terakhir. Isi dan fungsi ajaran pokok semua kitab berisi ajaran pokok yang sama, yaitu tauhid meskipun dengan berbeda. Untuk itu, kitab-kitab ini berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Al-Quran itulah yang sempurna, menjadi kita dan menurut dari kitab-kitab sebelumnya. Dan saya Kelompok kedua, yang mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan pada zaman diturunkannya kitab Zabur. Pada saat itu, umat Bani Israel masih memerlukan pedoman setelah Nabi Daud alaihissalam menjadi raja. Karena pada masa itu mereka tidak memiliki nabi dan belum ada kitab suci yang spesifik untuk mereka. Simpulan dari 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. 4 kitab tersebut merupakan petunjuk dari Allah untuk seluruh umat manusia yang berisi ajaran pokok yang sama, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah, meskipun syariatnya berbeda sesuai zamannya. Yang tujuan utamanya adalah sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia untuk membedakan suatu kebaikan dan keburukan serta meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mulai? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran kitab Qur'annya sekarang berbahasa Arab, banyaknya perannya lebih. Beberapa orang mungkin memiliki tidak alasan terhadap agama lain dan kitab-kitab suci lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan kelompok berdiri ke depan.
kita ketahui bahwa kita harus selalu berbuat baik dan saling menolong. Jadi jangan sampai kita tidak membantu orang lain. Ya. Di sini ada kesimpulan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga, yang artinya mempercayai sepenuh bahwa Allah menurunkan kitab-kitab berisi wahyu para nabi dan para rasul untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Tujuan kitab-kitab tersebut dicontoh sebagai wujud kasih sayang Allah untuk memberikan petunjuk dan membedakan yang benar dan yang salah sebagai sumber manfaat bagi manusia. Ya, sebelum itu ada pertanyaan tentang kitab-kitab Allah? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat Islam selalu berbuat baik dan ibadahnya harus taat kepada Allah. Jadi kita harus selalu beriman dan mengimani yaitu Al-Qur'an atau yang kita anut dalam agama Islam. Karena kita udah mau berakhir, kita berdoa siapkan